melangkah lagi di semester ini. Dan Tuhan izinkan kami untuk merasakan kembali anugerah Tuhan yang nyata sempurna dalam kehidupan kami. Menuntun kami hari demi hari yang kami lewati bersama dengan teman, dosen, staf. Dan kami bersyukur Tuhan ada di tengah kami dan Tuhan terus berjalan bersama dengan kami. Kami akan membuka semester kami ini dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Menantikan apa yang Tuhan sedang dan akan kerjakan dalam kehidupan kami ini. Pembentukan setiap mahasiswa dan juga semua proses belajar yang akan kami lewati bersama, kiranya itu menolong kami untuk semakin melihat dengan jelas, memahami dengan terang siapa Tuhan yang olehnya kami dipanggil untuk melayani. Kami berdoa biarlah firman Tuhan pada sore hari ini yang akan kami dengarkan bersama dan kami renungkan menjadi kekuatan tersendiri bagi kami ketika kami menjalani kehidupan kami di hari-hari di sepanjang semester ini. Pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik ya Tuhan. Supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat termeterai dengan kuat dan dalam di setiap hati kami. Ya Allah, Roh Kudus, bekerjalah di tengah hati kami dan di tengah ruangan ini. Supaya kami dapat sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, berbicara dan berbisik di dalam hati kami secara pribadi untuk mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore saudara, shalom. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara sekalian. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Puji Tuhan saudara-saudara untuk pembacaan firman Tuhan yang sudah kita lakukan bersama. Saya memilih tema ini, Faith and Hope of the Eternity, sebagai khotbah di pembukaan semester ini tentu dengan sesuatu yang saya ingin setiap kita renungkan bersama mengawali perjalanan semester kita bersama ini. Dan saya rindu pesan ini menjadi sesuatu yang menguatkan kita bersama ketika kita menghadapi hal-hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Saudara, mengawali khotbah ini, saya teringat dengan satu tulisan yang dikatakan atau dituliskan oleh C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity. Ya, buku ini kadang-kadang dulu saya sering pakai untuk menjadi book review atau book report dari mahasiswa spiritual formation untuk dibaca dengan teliti, dengan baik. Buku yang sangat bagus sekali. Mestinya sebelum tamat dari sekolah ini, saudara bisa selesai membaca buku Mere Christianity-nya C.S. Lewis, buku yang sangat baik sekali. Nah, ada satu bagian di dalam buku itu, dia menuliskan demikian. If you read history, you will find that the Christians who did most for the present world were just those who thought most of the next. Kalau saya terjemahkan secara bebas, tulisan ini ingin mengatakan begini. Kalau Anda membaca sejarah,
Anda akan menemukan bahwa orang-orang Kristen yang berbuat sangat banyak bagi dunia dan kekristenan saat ini adalah mereka yang benar-benar memikirkan tentang the next life itu, kehidupan yang akan datang, kehidupan yang ada di dalam kekekalan itu. Artinya Lewis sangat percaya sekali bahwa ketika kita hidup di dunia ini, jika itu berdasarkan pada pengharapan akan kekekalan, itu sangat bisa mengubah cara pikir dan perilaku kita di masa kini ketika kita hidup di dunia ini. Jadi berpikir tentang kekekalan, pengharapan akan kekekalan itu bisa mengubah cara pikir dan perilaku kita dalam kehidupan kita yang kita jalani di dunia ini. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita akan melihat dua kelompok orang Kristen. Dari jemaat biasa sampai hamba Tuhan, apapun statusnya, pasti akan ada terbelah dua kelompok. Yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok yang terdiri dari orang yang sungguh-sungguh sekali gitu. Dalam imannya kepada Tuhan, dalam cintanya kepada Tuhan, dalam pelayanannya kepada Tuhan, serius sekali menjalani kehidupan berimannya. Serius sekali melayani Tuhan, serius sekali dalam dia menjalani daily life kehidupan dia bersama dengan Tuhan itu. Tetapi selalu ada dalam kelompok Kristen, kelompok agama yang sama, belief yang sama, adalah kelompok orang yang menjalani hidup berimannya itu dengan ala kadarnya saja, gitu. Seadanya, seenaknya bahkan kadang-kadang, semaunya gitu. Nah, kita akan temukan dua kelompok ini, entahkah itu di jemaat Kristen atau hamba Tuhan, rohaniwan Kristen, dan ekspresinya akan selalu demikian. Selalu akan ada dua ekstrem ini. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh, setia, mati-matian lah pokoknya untuk Tuhan, dengan orang yang ya udah ala kadarnya aja. Even kalau kita mau ngomong soal yang dengan kelompok yang lebih kecil di SCT Amanat Agung ini saja, juga bisa terlihat dua kelompok ini, ya, kelompok yang sungguh-sungguh, mahasiswa yang sungguh-sungguh serius sekali, atau ada ya udahlah segini aja begitu. Semoga dosen tidak demikian, dosen-dosen bisa ada di dalam kelompok yang sungguh-sungguh, staf juga gitu ya, harapnya mahasiswa juga demikian gitu. Tapi tidak dapat dihindari dua kelompok ini di dalam kekristenan itu selalu ada di sepanjang sejarah. Saudara, ada banyak contoh yang mencerminkan apa yang saya katakan tadi. Katakanlah ya, saya teringat pada waktu mempersiapkan ini seorang yang pasti saudara-saudara tahu, seorang bernama Dietrich Bonhoeffer. Kalau kita bicara tentang dia sebagai salah satu raksasa iman, kita bisa katakan demikian gitu. Katakanlah ketika kita bicara tentang dia, kita akan mengingat model keimanan yang sungguh-sungguh tadi. Keimanan yang sangat luar biasa dari seorang pendeta gereja Lutheran di Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer ini. Iman Bonhoeffer kepada Kristus dan pengharapannya akan hidup yang kekal itulah yang membuat dia sungguh-sungguh menjalankan perannya sebagai seorang pendeta yang pada saat itu dengan berani menolak, melawan rezim Nazi pada masa Perang Dunia Kedua itu. Kita tahulah ceritanya dia seperti apa. Bonhoeffer ini melihat bahwa perlawanan itu sebagai bagian dari tindakan kemuritan. Tadi pagi kita bicara soal kemuritan. Apa yang dia lakukan di dalam perjalanan dia melawan rezim Nazi itu adalah tindakan kemuritan dan kesetiaannya kepada Kristus dan kerajaannya yang kekal itu tanpa sedikit pun memberikan rasa takut kepada dia gitu. Pernah nggak saudara-saudara berpikir ya, mengapa ada orang-orang yang begitu luar biasa gitu. Dan bahkan meletakkan dirinya sebagai martir itu pun juga dia tidak takut gitu. Dan dia pokoknya dia hadapi itu sebagai sesuatu yang menunjukkan keimanannya dia kepada Tuhan. Saat itu kita tahu Bonhoeffer ini menggerakkan orang-orang Kristen, gereja-gereja pada waktu itu untuk melawan Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler yang sedang berupaya untuk menumbangkan kekristenan di Jerman. Termasuk juga ingin memusnahkan orang-orang yang bukan Jerman tapi tinggal di Jerman pada saat itu, entahkah itu orang Yahudi, orang Romawi yang mereka sangat tidak sukai itu. Jadi kita tahu juga bahwa perlakuan kejam para Nazi ini termasuk yang paling mengerikan dan paling brutal di sepanjang sejarah manusia. Memperlihatkan tentang kejahatan manusia bisa sampai pada level yang begitu tinggi. Saudara, banyak sekali orang dibunuh pada waktu itu dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Katakan
katakanlah mati, kelaparan, dicambuk secara brutal, dimasukkan ke kamar gas sampai mati sendiri, lemas. Dan kemudian ditembak secara massal sehingga sampai dilakukan operasi pembedahan, bukan untuk maksud tujuan penyembuhan, tetapi dengan maksud mengambil organ-organ dijadikan bahan eksperimen. Jadi bahan eksperimen itu bukan dari hewan tetapi dari manusia. Bonhoeffer tidak ada hentinya dengan berani melawan brutalitas Nazi ini. Dan akhirnya dia sendiri mati sebagai martir, digantung. Dan oleh imannya itu dia berupaya untuk menentang sampai kemudian dia mati. Dia mati dengan cara digantung tadi saya katakan pada tanggal 9 April 1945. Dan tidak lama kemudian rezim Nazi ini jatuh pada saat Perang Dunia Kedua pecah itu. Dan kemudian runtuh. Dia sendiri tidak melihat runtuhnya Nazi itu. Dia sudah mati duluan. Tapi yang jelas bagaimana dia berjuang untuk melawan Nazi itu luar biasa. Dan itu didasari oleh imannya yang membuat dia berani menghadapi apapun yang ada di depannya. Saudara, nanti kita akan melihat apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis bahwa pengharapan akan kekekalan itu, apa yang kau lihat pada saat kekekalan itu mempengaruhi apa yang kau lakukan di masa sekarang itu amat sangat benar gitu. Cerita perjuangan iman seperti ini itu tidak sedikit di sepanjang sejarah kekristenan. Cerita tentang para martir itu sangat banyak di sepanjang kekristenan ini. Dan kita dapat menyaksikan melalui berbagai kisah sejarah tentang betapa hebat, betapa bersungguh-sungguhnya orang percaya ini menjalankan kehidupan berimannya. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa orang-orang Kristen yang berfokus pada kekekalan itu terbebas dari ketakutan dan keterbatasan di dunia ini, saudara-saudara. Sementara orang Kristen yang hidupnya sangat berfokus pada hal-hal yang bersifat materi, yang bersifat duniawi ini, dia akan mengalami begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan, dan ketidakyakinan akan hidup dan masa depannya. Jadi kontras ini akan diperlihatkan atau diperhadapkan kepada kita, dan ini bisa menjadi indikator gitu. Mengapa ada orang yang punya iman begitu bersungguh-sungguh gitu. Menjadi murid Kristus itu benar-benar jadi murid Kristus yang sesungguhnya. Kalau dia dipanggil melayani Tuhan, dia mati-matian melakukannya. Dia kerja keras untuk itu, dia tidak takut bahaya, dia tidak takut mati bahkan. Untuk mengatakan bahwa this me gitu. Orang yang dipanggil Tuhan, yang diletakkan oleh Tuhan di tengah dunia dan sejarah dunia ini. Dan dia hadapi itu semua. Tapi kalau misalnya kita masih penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, ketidakpastian, jangan-jangan memang kita tidak punya visi akan kekekalan itu gitu. Saudara, sangat penting sekali untuk mengetahui hal ini karena ini adalah sebuah yang menurut saya inti dari pengajaran yang harus kita pahami baik-baik. Dan itu sebabnya kita tahu bahwa pengharapan akan kekekalan, pengharapan akan hidup bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada dalam keyakinan iman kita kepada Tuhan. Inilah inti ajaran yang sangat penting yang sedang disampaikan oleh Paulus pada bagian yang kita baca tadi pada saat dia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Menurut Paulus, motivasi untuk melakukan segala sesuatu yang baik di dunia ini, termasuk menjalankan iman percaya kita, sebenarnya bukan sekedar mendapatkan ganjarannya ketika kita di bumi ini, ketika kita masih ada di dunia ini, tetapi untuk kehidupan kekal nanti. Makanya di Alkitab itu berkali-kali mengatakan, bahkan dalam pujian yang saya pilih untuk dinyanyikan dalam vokal group tadi gitu ya, menantikan Tuhan Yesus datang kembali gitu. Di dunia ini penuh dengan hal yang sangat membuat kita break up, sangat membuat kita broken, sangat membuat kita hancur gitu. Bahkan berkali-kali dikatakan di dalam firman Tuhan, dunia ini bukan rumah kita gitu. Kita menantikan rumah yang kekal itu, kita akan menantikan kembali kepada Tuhan kita, hidup bersama dengan Dia selamanya. Jika demikian cara kita menjalankan kehidupan beriman kita, maka kita akan menjadi mudah kecewa kalau misalnya kita hanya berpusat pada apa yang kita tunggu di dunia ini, ganjaran apa yang kita terima. Tadi waktu kesaksian juga, kesaksiannya siapa ya, Christine mungkin ya, ketika dia katakan dia marah sama Tuhan, dia kecewa sama Tuhan, itu ekspresinya orang-orang Kristen hari ini dalam keberimanannya begitu. Semoga sekarang dia sudah tidak lagi di dalam posisi itu. Tapi berapa banyak orang Kristen yang menjalani kehidupan yang sangat penuh dengan struggle ini, pergumulan ini dengan marah gitu. Dengan kecewa gitu.
Meskipun kita sudah menjadi hamba Tuhan bahkan, atau yang sedang dididik menjadi hamba Tuhan, atau yang sedang bekerja di seminari seperti para staf, atau yang sedang melayani sepenuh waktu di tengah seminari ini oleh para dosen misalnya gitu. Berapa banyak dari kita yang mengalami kelepasan ketika kita menjalani hidup di dunia ini gitu ya, tanpa merasa terbatasi oleh kemarahan kita, kepahitan kita, kesusahan kita, kekecewaan kita, kegelisahan kita, ketakutan kita, keraguan kita. Saya heran sekali orang-orang Kristen begitu betah hidup di dalam kondisi seperti itu gitu. Selalu merasa gelisah, selalu merasa ragu, selalu merasa takut. Seolah-olah memang tidak ada yang disebut dengan pengharapan itu. Karena harusnya orang yang hidup di dalam pengharapan itu adalah orang yang menantikan sesuatu yang besar itu terjadi di dalam kehidupannya. Dan untuk menantikan itu, sikapnya, perilakunya, duduk perkaranya di dalam dunia ini, itu seperti orang yang tahu bahwa ada sesuatu yang besar nanti akan menjadi ganjarannya gitu. Tapi herannya kita selalu menantikan ganjaran-ganjaran yang ada di dunia ini gitu. Menjadi orang yang betul-betul dibebaskan ketika di dunia ini tidak mengalami ini dan tidak mengalami itu, tidak mengalami masalah ini dan masalah itu gitu saudara-saudara. Saudara, apabila kita hidup dengan fokus yang ada di dunia ini dan menantikan ganjaran yang ada di dunia ini, saya rasa makin lama makin banyak orang yang hidup dengan mental breakdown yang pada akhirnya hanya membuat dia seperti onggokan tubuh yang hidup tetapi sesungguhnya sudah mati karena tidak ada gairah apapun, hanya meratapi nasibnya sendiri setiap hari. Saudara, seperti kehidupan Paulus katakanlah ketika dia menyaksikan berapa banyak penderitaan yang dia alami sepanjang dia hidup sebagai seorang rasul. Ganjaran apa yang dia terima sebagai orang yang melayani Tuhan dengan begitu hebat, dengan begitu banyak pengorbanan yang dia lakukan, ganjaran apa gitu. Semakin melayani semakin banyak didera, semakin melayani semakin banyak dimasukkan penjara. Semakin melayani semakin banyak penderitaan yang dia alami begitu. Bahkan di ayat sebelumnya atau di pasal sebelumnya Paulus itu mengatakan dari pasal 4 ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, kata namun itu seperti menegasi penderitaannya dia sendiri gitu loh. Dia merasa berat sekali, dia tahu dia ditindas, dia hancur, dia habis akal. Tapi dia katakan namun tidak putus asa, tidak hancur juga terjepit. Ada namun itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dia rasakan secara langsung di dalam dirinya ketika dia hidup di dunia ini dan betul-betul tidak merasakan kehancuran seperti layaknya orang-orang yang fokusnya hanya hidup di dunia ini. Apa yang dialami Paulus itu sangat berat, sangat menderita, tapi kok dia bisa jalan gitu loh. Yang saya heran, yang kadang saya tidak habis mengerti begitu. Orang Kristen ini, bahkan mahasiswa teologi diajari untuk berhidup dalam iman itu. Memahami bahwa iman itu adalah anugerah Tuhan yang besar yang diletakkan Tuhan kepadamu. Tapi kau berjalan seperti orang yang tidak beriman, aneh sekali gitu. Dan lebih memilih untuk bisa merasakan apa yang tidak dinegasi oleh Paulus itu. Hancurlah, merasa tertindaslah. Putus asalah. Dan warna itu menjadi begitu kelam dan pekat mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat kehidupan Paulus ini begitu berat hidup yang harus dijalani sepanjang pelayanannya kepada Tuhan. Tapi mengapa tidak sedikit pun dia merasa kecewa kepada Tuhan? Mengapa tidak sedikit pun dia marah kepada Tuhan, tidak terima dengan hidup dan panggilannya itu? Bahkan dia tidak pernah merasa ditinggalkan. Dalam kondisi yang teramat sangat sulit sekalipun. Saudara, sementara kalau dibandingkan dengan diri kita adalah sebaliknya dari apa yang dirasakan oleh Paulus itu. Bahkan kadang kita sudah sampai pada titik aku nyerah gitu. Saya ingin quit, saya ingin keluar, saya tidak tahan. Saya tidak bisa menjalani, saya kehilangan sukacita, saya kering berada di sini. Saya tidak tahan, saya tidak betah, saya ingin keluar begitu. Saudara, betapa rapuhnya hidup kita ini sampai kita tidak bisa menunjukkan sebagaimana layaknya orang yang beriman kepada Tuhan. Sepertinya
Tuhan itu tidak cukup memberikan balasan atas apa yang kita sudah lakukan untuk Dia. Tuhan tidak membalas setimpal dengan apa yang kita sudah lakukan untuk Dia. Kita sudah berikan hidup kita tapi Dia tidak membalasnya sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya kita selalu merasa tidak puas. Gitu. Selalu mencari sesuatu yang untuk dipenuhi tapi nggak pernah penuh. Saudara, akhirnya naik turunnya iman kita ini ditentukan dengan seberapa besar sih yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya hidup di dunia ini. Jika karena Tuhan kemudian hidup kita menjadi nyaman dan penuh berkat, maka iman kita jadi stabil. Tetapi jika dalam hidup ini kita merasakan banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan, banyak sekali penderitaan, maka iman kita mudah sekali menjadi lemah dan gampang sekali menjadi goyah dan kemudian kita tidak menjadi setia. Saudara, berarti memang ada yang salah dari cara kita beriman rupanya. Itu sebabnya Paulus merasa perlu mengajarkan hal yang sangat penting ini, bahwa fokus dari keberimanan kita itu bukan sekedar melihat apa yang ada di depan mata. Bukan sekedar dilihat dari apa yang dirasakan oleh tubuh. Bukan sekedar apa yang kita bisa terima dari apa yang kita lihat sepanjang sepelemparan jauh pandangan mata kita ini. Tetapi Paulus mengajak kita untuk melihat sesuatu yang jauh melampaui itu. Jauh dari apa yang bisa kau rasakan dalam hati dan perasaanmu, dalam emosimu, dalam tubuhmu, dalam pikiranmu. Yang melampaui itu. Maka kemudian dia bicara tentang hal yang sangat penting dari ayat 6 sampai ayat yang 10 yang tadi kita baca. Mari kita perhatikan gagasan Paulus yang dia sampaikan kepada kita tentang keberimanan dengan melihat kepada eternity atau kepada kekekalan itu. Bagian yang pertama, kalau saya lihat apa yang dikatakan oleh Paulus pada ayat 6 sampai ayat yang ke-8 itu, dia bicara soal rindu tinggal bersama dengan Tuhan. Itu memotivasi dia, memotivasi kita seharusnya sebagai orang percaya ini memiliki iman yang penuh keyakinan. Dan itu dipicu dengan pemikiran atau kerinduan untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Di sini Paulus mengatakan bahwa karena itu hati kami senantiasa tabah, dia bilang. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan, tetapi hati kami tabah. Dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk tetap dengan Tuhan, katanya. Saudara, biasanya kalau kita ditanya ya, ingin gak sih kamu pulang ke surga gitu? Mungkin dengan cepat kita sebagai orang Kristen mengatakan ya inginlah tinggal di surga, masa tidak ingin. Tapi ya jangan sekarang gitu maksudnya. Artinya kalau ditanya kalau mati sekarang siap, ya enggak lah jangan sekarang gitu. Walaupun ingin ke surga tapi kalau mati gak mau juga begitu. Saudara, dalam hal ini artinya memang kita ingin lebih lama hidup di dunia ini. Memang kecenderungan kita untuk menikmati dunia ini itu sangat besar. Keberadaan kita di dunia ini seolah-olah segala-galanya. Dan kita tidak mau ditukar dengan apapun meskipun dunia ini banyak memberikan penderitaan kepada kita. Toh kita masih ingin sekali tetap hidup ada di dunia ini. Gak mau mati cepat-cepat gitu kan. Saudara, kalau lihat apa yang dikatakan oleh Paulus ini sangat berbeda. Dia memang segera ingin pulang ke surga itu. Daripada hidup lebih lama di dunia ini. Makanya kalau saudara membaca di surat Filipi, dia mengatakan gini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebenarnya Paulus itu bukan ingin cepat-cepat mati karena sudah tidak kuat dengan penderitaannya yang dia rasakan ketika dia ada di dunia ini. Bukankah itu yang sering terjadi? Kalau misalnya orang gak kuat lagi dengan penderitaan, dia aduh mati aja lah, pengen cepat mati karena gak tahan dengan sakitnya, gak tahan dengan penderitaan, gak tahan dengan pergumulannya, gak tahan dengan masalahnya, jadi pengen cepat mati. Kalau kondisinya seperti itu berarti kata-kata Paulus ini bahwa dia ingin segera bersama Tuhan itu perkataannya orang-orang yang sedang depresi. Kebanyakan demikian yang selalu punya keinginan cepat-cepat mati. Karena gak suka dengan kehidupan yang sedang dia jalani sekarang ini. Paulus sama sekali tidak sedang dalam keadaan depresi ketika dia mengatakan hal ini. Berkali-kali dia mengatakan lebih baik bagiku untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Tetapi memang menikmati hidup bersama dengan Tuhan dan
kekekalannya itu adalah kerinduannya gitu. Dia rindu, dia ingin, dia sangat menginginkannya, dan prinsip itulah yang kemudian memotivasi dia untuk terus bertahan dengan setia. Yang kemudian diterjemahkan LAI dengan kata tabah. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih memakai kata courage, berani gitu. Berani untuk menghadapi apa yang dia alami di dalam hidup di dunia ini. Saudara, di dalam pemahaman teologis tentang kalimat ini, itu ditafsirkan oleh seorang bernama Ken Hughes. Dia mengatakan gini, Paulus itu punya alasan kuat. Gitu ya. Kenapa dia tidak betah? Kenapa dia tidak mau tinggal dalam tubuhnya yang fana itu? Dia lebih pilih hidup dalam tubuh kebangkitan itu. Berkali-kali dia dalam teologinya bicara tentang tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, dan seterusnya. Gitu. Ken Hughes ini menemukan di dalam pemikiran Paulus itu alasan-alasan yang sangat kuat ini dia katakan. Yang pertama, karena pengangkatan kita sebagai anak Allah akan digenapi dan sempurna saat penebusan tubuh itu terjadi. Pada waktu Tuhan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Pada waktu Tuhan membangkitkan kita dan memberikan kepada kita tubuh kebangkitan. Menggantikan tubuh yang fana ini. Di saat itulah kesempurnaan penebusan Kristus terjadi atas kita. Paulus dalam pemikiran akan eternity itu, akan kekekalan itu, dia memikirkan akan sempurnanya tubuh yang akan dia rasakan itu. Pada waktu dia betul-betul mengalami tubuh kebangkitan itu. Ketika dia sudah meninggalkan tubuhnya yang fana ini. Dan dia menantikan itu, tubuh yang baru, tubuh kebangkitan itu. Alasan yang lain yang dikatakan, karena pengalaman hidup dalam daging yang fana dan berdosa ini tidak membuatnya betah memang. Tapi bagaimanapun di dunia ini dia akan terus bersentuhan dengan dosa. Di dunia ini dia akan terus tergoda untuk berdosa. Di dunia ini sepertinya tidak mungkin menghindari dosa tanpa dia jatuh berkali-kali di dalamnya. Itu sebabnya kepada jemaat di Roma dia pernah mengatakan, aku manusia celaka, siapa yang akan mengeluarkan aku dari tubuh maut ini? Kalau saudara belajar tentang teologi tubuhnya, Paulus sudah akan mengerti kenapa dia menggunakan kata tubuh maut, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, dan seterusnya. Dia punya pemahaman tentang tubuh yang begitu hebat. Kalaupun dia sampai mengeluhkan hal ini, siapa yang akan mengeluarkan aku dari tubuh maut ini? Untuk menunjukkan betapa hebatnya dosa itu mencengkeram dia dan sesungguhnya dia tidak betah dengan itu. Jadi kalaupun misalnya ada waktu yang lebih cepat bagi dia untuk keluar, meninggalkan tubuh mautnya dan digantikan dengan tubuh kebangkitan itu, siapa yang tidak mau? Aku mau, aku menginginkannya, aku merindukannya. Yang ketiga alasannya itu karena kita telah memiliki roh sebagai jaminan akan hidup yang kekal itu. Makanya kalau saudara membaca di ayat yang kelima dari pasal yang tadi kita baca, itu dikatakan demikian. Namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan sebagai jaminannya dia mengaruniakan roh kepada kita. Justru Paulus merasakan justru karena roh itu ada di dalam diri kita, di dalam dirinya. Dia sangat menginginkan waktu itu datang kepada dia. Tetapi sayangnya saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak hidup dengan iman dan pemikiran demikian, bukan? Malah kehidupan kekal dan surga itu hampir sama sekali tidak pernah dipikirkan. Apalagi sampai menginspirasi kehidupan keimanan kita hari ini gitu. Kayak gak ada kehidupan kekal itu. Seperti tidak ada surga itu. Seperti berita isapan jempol saja. Surga dan kekekalannya. Sehingga sama sekali tidak memberikan dampak, tidak memberikan efek, tidak memberikan pengaruh luar biasa terhadap cara pikir, perilaku, karakter, spiritualitas kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kok begitu dangkalnya kita memiliki pemahaman tentang kekekalan itu sampai tidak menginspirasi apapun tentang bagaimana kita hidup di dunia ini. Saudara, Paulus sangat yakin sekali bahwa sebenarnya di hati orang percaya seharusnya memiliki kerinduan semacam ini. Karena Allah sendiri yang telah mempersiapkannya dengan cara dia mengaruniakan Roh Kudus itu di dalam diri kita.
Logikanya menurut Paulus, kalau ada roh Tuhan di dalam dirimu, kerinduanmu akan kekekalan itu tidak mungkin tidak ada. Kerinduanmu akan kekekalan itu tidak mungkin tidak bersuara di dalam dirimu. Kecuali kau mematikannya gitu. Kecuali kita tidak mau mendengarkannya. Atau kita sendiri memilih untuk tidak mau memikirkannya. Saudara, di dalam hal inilah kemudian Paulus mengatakan, sesungguhnya ketika Tuhan mengaruniakan roh itu di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kita memiliki kemampuan untuk memikirkan apa yang kekal itu dan bukan hanya apa yang ada di dunia ini. Maka roh yang ada di dalam hati kita itu memberikan kita ketabahan, memberikan kita courage. Saudara, tadi pagi Pak Arman tuh bicara banyak soal koreksi begitu. Coba tanya kepada dirimu sendiri gitu. Kalau misalnya kau hidup tenggelam begitu banyak dengan kegelapan pikiranmu sendiri. Begitu banyak ketakutan, begitu banyak kesedihan, begitu banyak luka yang tidak bisa sembuh. Aneh sekali kenapa luka tidak bisa sembuh ya. Tetapi kelihatannya begitu gitu. Selalu kita mengangkat atau memikul luka di dalam diri kita itu. Dan tidak mau sembuh. Dan kita memilih sendiri untuk tidak mau sembuh. Padahal kalau kita percaya bahwa kita ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang memiliki pemahaman tentang Kristus yang telah menebus kita. Roh Tuhan yang ada pada diri kita ini. Efek yang paling kuat dan paling kelihatan itu adalah membuat kita tabah. Berulang kali Paulus mengatakan sampai 2 kali di dalam teks yang sama. Dia bicara soal ketabahan. Dia bicara soal courage. Dia bicara soal keberanian. Dia bicara soal sesuatu yang kita bisa hadapi dengan berani. Apapun kita bisa lakukan di dunia ini. Gak ada yang gak bisa. Gak ada yang bisa menghancurkanmu. Gak ada yang bisa merebutmu dari tangan kasih Kristus itu. Harusnya kan demikian ekspresinya. Tapi mengapa tidak? Artinya kalau saya bisa melakukan koreksi berdasarkan teks yang kita pelajari hari ini. Jangan-jangan memang tidak ada visi atau pengharapan akan kekekalan itu dalam diri kita. Sehingga kita berputar-putar dengan masalah-masalah duniawi yang tidak ada habisnya ini. Saudara, kerinduan akan kekekalan dalam teologi Paulus ini membawa kita pada satu kenyataan tentang berani, tentang tabah. Dan itu bicara banyak tentang confident, keyakinan diri, keteguhan hati menghadapi masa depan kita. Menghadapi tantangan yang ada di depan. Tidak peduli seberat apapun pencobaan yang kita alami di sepanjang jalan kehidupan ini, tapi kita berani gitu. Itu adalah ekspresi yang paling kuat muncul di dalam diri kita. Saudara, akhirnya kita bisa melihat bahwa di sini Rasul Paulus membuktikan dengan dirinya sendiri. Makanya dia panjang bicara tentang apa yang tadi saya katakan tentang penderitaan-penderitaan dan kemudian dia negasikan sendiri dengan mengatakan, aku memang jepit tapi aku nggak hancur. Aku memang dianiaya tetapi aku nggak mati sendirian begitu, tidak merasa ditinggalkan dan seterusnya. Dia memiliki jiwa yang begitu tangguh. Dia memiliki jiwa yang begitu kuat. Dia memiliki jiwa yang tidak fragile, yang tidak rapuh, yang gampang hancur seperti kita. Mengapa Paulus memiliki hidup yang begitu tabah, begitu berani, begitu tangguh? Jawabannya ya cuma satu, karena pandangannya sangat fokus kepada apa yang tidak terlihat pada saat itu, yaitu kemuliaan Tuhan yang melebihi segala-galanya. Itu sebabnya dia secara konsisten mengatakan, katakanlah di dalam Filipi 1 ayat 23 dia pun mengatakan, aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Saudara, bisa nggak ya kita memahami bahwa perkataan ini bukan perkataan seperti orang depresi yang mau mati gitu loh. Tapi perkataan dari orang yang penuh dengan pengharapan akan kekekalan. Makanya dia katakan, mana yang harus kupilih? Hidup di dunia ini atau mati? Mati keuntungan, tapi kalau aku hidup di dunia ini maka aku hidup bekerjalah bagi Kristus. Dua-duanya sama-sama baik. Tapi aku lebih menginginkan hidup bersama dengan Tuhan itu. Jadi benar juga apa yang dikatakan oleh John Calvin ini ya. Di dalam bukunya City of God. Dia mengatakan begini. Berjalan dengan iman itu memerlukan fokus kepada janji Allah. Kekekalan itu adalah janji yang paling hebat. Yang kita terima sebagai wujud dari orang yang sudah ditebus masuk kepada
kekekalan bersama dengan Kristus. Itu janji yang luar biasa. Janji tentang kehidupan kekal. Sehingga kita tidak mudah diruntuhkan oleh pencobaan-pencobaan di dunia ini. Hal kedua yang kemudian kita pelajari dari pemikirannya Paulus ya. Dia katakan, rindu tinggal bersama Tuhan itu membangkitkan semangat untuk menyenangkan Tuhan di sepanjang hidup ini. Memiliki hidup yang menyenangkan Tuhan. Perhatikan pasal 9 sampai 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan, atau kalau dalam bahasa Inggris pleasing God, menyenangkan Tuhan, berkenan kepadanya. Baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Di bagian paling akhir ini, saudara, Paulus menekankan bahwa tujuan utama orang percaya, baik dalam hidupnya di dunia ini ataupun kehidupannya nanti di sorga, adalah untuk menjalankan hidup yang menyenangkan Tuhan. Itu irisan terbesar apa yang terjadi di dunia ini dan apa yang akan terjadi di kekekalan itu, yaitu menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya sejak di dunia ini kita terus diajar dan belajar untuk memiliki hidup yang taat, hidup yang beribadah, hidup yang melayani Tuhan, hidup yang menyembah Tuhan. Pandangan atau visi Paulus akan kekekalan itu benar-benar mengendalikan seluruh perilakunya di dunia ini. Dia tahu bahwa hidup bersama dengan Kristus itu adalah yang terbaik. Maka dia berusaha untuk hidup dengan setia selama dia ada di dunia ini. Dan tidak pernah berpikir untuk resign. Tidak pernah berpikir untuk berbalik dari jalan itu. Dia terus jalan meskipun sulit. Dia terus jalan meskipun menderita. Dia terus setia dan tidak pernah berpikir untuk berbalik arah gitu. Saudara, dia sangat menginginkan kehidupan bersama dengan Kristus itu. Dia tidak mau keluar dari jalan itu. Dia tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari jalan itu. Karena itu hal yang selalu dirindukan olehnya adalah menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan. Dan itu berarti dia selalu berupaya untuk menyelaraskan kehendak dirinya dengan kehendak Kristus Allah yang dia sembah itu. Baik dalam pikiran, dalam tindakan, dalam berbagai hubungan yang dia bangun. Saudara, pada buku yang sama, City of God, Calvin bicara soal menyenangkan Tuhan itu. Dan dia katakan, memiliki kerinduan untuk menyenangkan Tuhan itu sangatlah penting. Ini adalah tanda iman yang sejati. Karena orang percaya seharusnya akan mencari kemuliaan Tuhan dalam semua hal yang mereka lakukan, saudara-saudara. Disinilah Paulus mengingatkan bahwa kita semua nanti sebagai orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Di mana kita akan akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk dilakukan apa? Evaluasi dong bagi kita gitu. Pengadilan ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus ini bukan pengadilan tentang kamu selamat atau tidak selamat begitu. Karena itu sudah selesai lewat anugerah Allah, lewat Yesus Kristus yang telah turun ke dunia ini dan menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu telah diberikan kepada kita. Kita sudah dipilih sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi di sini Paulus tidak bicara tentang penghakiman atau pengadilan mengenai orang ini selamat masuk surga dan tidak selamat masuk neraka. Gitu. Tapi pengadilan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah yang menilai pikiran, perbuatan, perkataan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Kristus. Selama dia hidup di dunia ini, selama dalam masa penantian dia akan Tuhan. Itu artinya Paulus ingin mengatakan semua yang kau lakukan di dunia ini, apapun itu, yang kau pikirkan, yang kau katakan, yang kau lakukan dalam kehidupan ini, tidak mungkin tidak ada hubungannya dengan pengadilan Kristus, di mana kau akan berdiri di hadapan tahta itu dan akan dievaluasi. Saudara, setiap pekerjaan baik yang dilakukan orang percaya akan menerima upahnya. Berkali-kali Yesus mengatakan seperti itu. Demikian juga dengan pekerjaan jahat dan berdosa yang dilakukan oleh orang-orang percaya akan menerima ganjarannya. Nah, pada bagian inilah kemudian Paulus sangat menekankan tanggung jawab pribadi pada diri setiap orang percaya ketika dia menjalankan imannya, saudara-saudara. Oleh sebab itu,
orang yang mengaku beriman kepada Kristus, dia sendiri harus bisa menilai semua perbuatan yang dia lakukan, semua pikiran yang ada di dalam dirinya, sampai nanti dia berdiri di depan tahta pengadilan Kristus itu. Saudara, dalam hal ini kita bisa mengerti bahwa ternyata menyenangkan Tuhan itu bukan sesuatu yang kita lakukan seperti kita nyenengin hati orang, seperti orang sedang menjilat. Supaya orang yang kita jilat itu senang hatinya gitu. Yesus sama sekali tidak ingin dijilat oleh kita dengan kita melakukan menyenangkan, hal yang menyenangkan hatinya itu. Tapi yang dia ingin katakan kepada kita oleh pemikiran Paulus ini, menyenangkan Tuhan itu akan sangat berguna sekali gitu. Terhadap apa yang nanti kau alami dalam masa kekekalan itu. Ketika kau berdiri di tahta pengadilan Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya dalam bukunya Confession yang ditulis oleh Agustinus, dia memberikan peringatan. Dia katakan begini, meskipun kita ini telah diselamatkan oleh anugerah melalui iman kita, tetapi kita masih harus terus berjuang untuk kekudusan hidup kita karena perbuatan kita menunjukkan keotentikan iman kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya pikir apa yang Paulus katakan pada bagian ini menjadi perenungan kita bersama di awal semester ini untuk membuat kita semakin sadar gitu. Kita tidak tahulah kapan Tuhan akan datang kedua kali, atau kita juga tidak tahu kapan kita akan mati gitu. Tapi kalau sampai waktunya itu datang, siapkah kita? Bagaimana dengan perbuatanmu, bagaimana dengan pikiranmu, bagaimana dengan hatimu, bagaimana dengan perkataanmu, bagaimana dengan seluruh hidup yang kau jalani di dunia ini? Saudara, bagaimana dengan pilihan-pilihan hidupmu? Bagaimana dengan keputusan-keputusan hidupmu? Bagaimana kau menjalani hidupmu hari demi hari itu? Ingat baik-baik bahwa pengadilan Kristus itu akan kau hadapi satu saat nanti. Tapi visi akan kekekalan, pengharapan akan kekekalan, membawa kita pada satu kenyataan sepanjang hidup yang aku jalani di dunia ini. Cuma satu kerinduannya, menyenangkan Tuhan sampai nanti aku bertemu muka dengan Dia. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kita privilege untuk mengerti apa artinya kekekalan itu bagi kita, maka pengharapan itu ada. Maka sukacita itu ada. Maka ketabahan itu ada. Maka keberanian itu ada. Maka hiduplah oleh iman yang seperti ini. Jangan terlalu lembeklah menjadi orang. Jangan gampang hancurlah, jangan seenaknya juga gitu. Jangan menjadi sekelompok orang yang hanya ala kadarnya dalam beriman kepada Tuhan. Mengapa sulit untuk bersungguh-sungguh kalau visi dan pengharapan akan kekekalan itu nyata bagi kita. Silakan saudara renungkan baik-baik dan pikirkan hidup seperti apa yang akan kau jalani ke depan. Sampai nanti kau berdiri di tata pengadilan Tuhan dan Dia akan mengevaluasi, menguji apa yang kau lakukan selama kau hidup di dunia ini. Amin.